Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Andre. Di sini kami dari kelompok D akan menjelaskan materi tentang kelompok kami yang berjudul Filantropi Islam. Pertama-tama, kita akan membahas istilah filantropi Islam yang berasal dari bahasa filantropi atau dalam bahasa Yunani, philo atau anthropos yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaannya kepada sesama manusia. Filantropi juga berarti cinta kasih, kedermawanan kepada sesama. Secara lebih luas, filantropi berasal dari loving people, sehingga banyak dipraktikkan oleh komunitas keberagaman di belahan dunia. Sehingga aktivitas tersebut sudah lama berjalan, bahkan sebelum Islam tentang keadilan sosial yang sudah berkembang. Nah, ayat yang kita ambil tentang filantropi Islam yaitu Al-Quran Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ila talukati wa asinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya ada tafsir Al-Misbah. Kecerobohan sering muncul saat kita bertindak dengan perhitungan yang teliti, walaupun belum sepenuhnya benar. Ayat ini dapat dimaknai bahwa kita sebagai orang muslim jangan menafkahkan harta kita tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika harta kita tidak dilandaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki akan habis, tetapi juga membinasakan pemiliknya di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap manusia diharuskan berbuat baik, bukan hanya dalam berperang atau membunuh, tetapi di setiap gerak dan langkah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, maka kalau kamu membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Jika kamu menyembelih binatang, maka buat ihsanlah dalam menyembelih. Hendaklah setiap orang antara kamu mengasah pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Rasulullah SAW menjelaskan makna ihsan sebagai menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan bila itu tidak mencapai, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Artinya adalah perintah ihsan bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif seakan kita melihat Allah yang selalu melihat dan mengawasi kita. Kesadaran akan pengawasan yang melekat tersebut menjadikan diri kita selalu ingin berbuat baik dan memperlakukan orang lain lebih baik dari perilaku dia terhadap kita. Bukan sekedar memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan dia terhadap kita. Kandungan ihsan lebih tinggi dan lebih dalam daripada adil. Karena itu berlaku adalah tindakan mengambil semua hak atau memberikan hak kepada orang lain, sehingga ihsan memberi lebih banyak daripada yang harus diberi dan mengambil lebih sedikit yang seharusnya kita ambil. Ihsan yang diperintahkan Allah ialah yang dilakukan Allah terhadap makhluknya. Nah, selanjutnya ada tafsir Al-Munir, yaitu seorang muslim pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berapa banyak harta yang sebaiknya dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diperintahkan dalam firman-Nya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dikatakan kepada seorang muslim, hendaknya mereka menafkahkan apa yang lebih dari kebutuhan. Jangan menafkahkan apa yang kamu perlukan untuk kebutuhan hidupmu, sehingga hidupmu terlunta-lunta. Yang menjelaskan hal-hal tentang pengharaman khamar dan judi, serta wajibnya menginfakkan harta yang lebih dari kebutuhannya. Dan Allah juga menerangkan bahwa hukum-hukum dan ayat-ayat tersebut mendatangkan maslahat dan manfaat bagi kita semua.
Hikmah dari hukum-hukum tersebut adalah supaya kita berpikir tentang urusan dunia dan akhirat sehingga mengetahui bahwa dunia itu hanya fana dan hina, sehingga akhirat itu kekal dan agung. Ada beberapa hadis yang berbicara semakna dengan ayat ini. Salah satunya adalah Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan harta, dan mulailah pemberian itu dari orang yang kau tanggung nafkahnya. Saya menjelaskan tentang analisis penafsiran filantropi Islam dalam surah Al-Baqarah. Pemaparan kedua tafsir di atas dapat dilakukan beberapa aspek. Pentingnya berhubungan dengan tema penelitian berikut di tabel penyediaan penafsiran aspek pendekatan dan makna infak. Tafsir Al-Muni Al-Saleh menyatakan bahwa infak harus dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan diri sendiri. Menginfakkan harta tidak boleh sampai membuat seseorang jatuh miskin dan bergantung pada orang lain. Hadis-hadis juga dijadikan rujukan untuk menghafalkan bahwa sedekah terbaik adalah tafsir Al-Misbah Quraisy menerangkan bahwa tidak menghafalkan harta di jalan Allah bisa membawa seseorang pada kebiasaan. Tafsir ini juga menyoroti konsep Islam terlihat sekedar keadilan, memberi lebih dari yang wajib untuk mempunyai lebih sedikit daripada. Nah, berdasarkan dari analisis di atas dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua penafsiran di atas yaitu keduanya sepakat bahwa ayat ini mendorong umat Islam untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagai bentuk kebaikan dan kepatuhan. Keduanya menyebutkan bahwa tidak berinfak bisa membawa kepada kebinasaan. Di dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa kebinasaan di dunia akhirat karena tidak menggunakan harta di jalan yang benar. Sedangkan di tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa menafkahkan seluruh harta hingga jatuh miskin hingga bisa membawa kepada kebinasaan. Keduanya mengutip hadis untuk memperkuat pemahaman makna infak. Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa Al-Misbah menekankan hadis tentang ihsan dalam semua perbuatan, sedangkan Al-Munir mengutip hadis tentang aturan bersedekah dari kelebihan harta kan sampai menyusahkan diri. Kedua tafsir menekankan bahwa infak memiliki nilai etika dan sosial yang besar dalam kehidupan beragama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.